Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan teori ya, di minggu ketiga, yaitu kita akan membahas tentang rangkaian yang mengandung unsur campuran nanti ya. Nah, kita akan sedikit preview ya, preview sebelumnya, yaitu rangkaian cascade ya. Cara pembagian grupnya bagaimana, sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Mungkin nanti kalian bisa mereview ulang ya. Ini kita preview ulang aja, dimana di sini saya sederhanakan karena Bmin merupakan posisi default dari sistem ketika nyala, jadi saya ikutkan ke grup 1. Dan ini adalah step diagramnya di pertemuan minggu lalu. Ini step diagram di rangkaian cascade. Oke, rangkaian campuran. Rangkaian campuran itu memiliki unsur sequence dan cascade. Pada rangkaian campuran ini sudah memiliki macam kombinasi ya. Jadi nanti ada rangkaian berganda. Ini akan saya contohkan dengan contoh kasus sebagai berikut. A plus, A min, B plus, C min, C plus, B min. Di sini A min sama B plus dia bertingkat. Berarti ketika A min atau piston A masuk, maka piston B juga ikut keluar berbarengan ya. Jadi bareng. Di sini C, kita ketemu piston C tapi dia notasinya negatif. Berarti dia defaultnya adalah keluar. Jadi ketika sistem dinyalakan, piston sudah keluar ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan membagi dulu grupnya karena di sini ada cascade-nya, ya, juga ada sequence-nya. Dimana kita akan membagi A plus sama min kita pisahkan, ya, karena ini merupakan rangkaian cascade. Di sini saya kasih grup 1 untuk A plus, ya. Di sini A min, C min, B plus nggak ada yang kontra, berarti ini grup 2. Sini grup 2. C plus B min ini merupakan grup 3. Nah, nanti pada perangkaian kemungkinan B min ini kan kondisi default ya. Nah, yang saya bawa ke grup 1 hanyalah B min, C plus tetap di grup 3, seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat step diagramnya jika ada rangkaian bertingkat seperti ini atau ada piston yang dia keluar dulu seperti ini? Berikut step diagramnya. Oke, step diagramnya ada 3, piston A, piston B, piston C. Ketika S0 ditekan, ya, kita ada S0 atau tombol ditekan, maka A plus keluar, ya. A plus di sini memindahkan ada roller switch, ya. Kita beri nama LS1. Berhubung dia menggerakkan A min sama B plus, maka di sini A min, B-nya keluar plus, jadi berbarengan. Setelah itu pindah ke C min, berarti ada LS2 untuk mengaktifkan C min. Awalnya dia keluar kan, misalnya kan, terus dia masuk ya ke kondisi 0. Setelah itu pindah ke grup 3 ya, kena C plus, ada roller switch 3 atau limit switch 3 untuk C plus. Setelah itu C plus ini memerintahkan B min, jadi ada roller switch 4 LS 4 seperti ini. Ini merupakan step diagramnya. Jadi kalau bikin step diagram, jangan lupa untuk notasi-notasinya, karena dari step diagram ini adalah langkah dari kita untuk merangkai rangkaiannya ya. Kalau kita sudah menggambarkan pembagian grupnya dan step diagramnya, langkah selanjutnya adalah kita merangkai rangkaian di fluid C. Oke, kita break dulu. Kita masuk ke fluid C. Oke, di sini saya sudah memberikan beberapa notasi ya. Di mana piston A ada notasi Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, di piston C. Oke. Piston A dan B kelihatan normal ya. Di piston C, saya tadi bilang kondisi defaultnya adalah keluar. Berarti ketika sistem dinyalakan, piston C sudah berada keluar. Ya, jadi koneksi 1 ke 2 ini kan biasanya lurus-lurus seperti ini, maka saya balik sehingga kondisi default piston C ini dia keluar. Oke,
Di video sebelumnya saya menerangkan untuk perpindahan grup ya menggunakan 4/2 ya. Bisa menggunakan 5/2 juga bisa. Tapi di sini saya menggunakan 4/2. Semua rangkaian di sini saya menggunakan yang double acting. Jadi semua kanan kirinya diaktuasikan menggunakan angin atau udara. Oke, langkah pertama adalah kita mengerjakan garis grupnya dahulu ya. Jadi seperti ini. Kalau yang minggu lalu ya di rangkaian cascade, ini saya copy aja dulu. Rangkaian cascade ini saya beri udara seperti ini, maka ketika kondisi default dinyalakan, udara dari nomor 1 ke nomor 2 ini merupakan grup 1 ya. Ketika Y6 diaktifkan, maka berpindah 1 akan menjalarkan ke 4, maka nomor 4 merupakan grup 2. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita bermain sampai 3 grup bagaimana? Jadi untuk penentuan valve 4/2 itu jumlah grup. Jadi misalnya jumlah grup sama dengan 2 ya. Jumlah grup sama dengan 2. Berapa valve 4/2 digunakan? Berapa valve 4/2 yang digunakan? Jadi gampang, jumlah valve sama dengan jumlah grup min 1 dikurangi 1. Kalau jumlahnya 2 berarti valve-nya butuh 1 ya, berarti valve butuh 1. Kalau jumlah grupnya 3, maka valve-nya butuh 2. Seperti itu ya. Ini jumlah grup. Oke, di sini kita bermain 3 grup ya, sesuai dengan ini tadi. A plus, A min, C min, C plus, B min, ada rangkaian bertingkatnya di B plus. Oke, kita akan menggambarkan terlebih dahulu yaitu untuk membagi grupnya ya. Yang tadi saya jelaskan untuk membagi grup 1, 2. Bagaimana kalau yang ketiga? Yang ketiga yaitu harus kita tambahkan 1 valve 4/2 atau 5/2 bisa. Nah, di sini kondisi default semua kan berada di kamar kanan ya. Nah, 1 ke 2. Defaultnya bagaimana harus itu? Supaya dia tetap 1, maka 2 yang dari Y6Y7 ini saya sambungkan ke nomor 1 yang sebelah atas. Kalau seperti ini, ketika saya nyalakan otomatis dari nomor 1 bawah ini keluar ke 2 terus masuk ke 1 lagi terus ke atas ini ya. Nah, nomor 2 ini merupakan grup 1 ya. Terus setelah itu untuk pindah ke grup 2 gimana? Untuk pindah ke grup 2, Y8 saya aktuasi. Saya kasih udara supaya ke kanan, otomatis yang dari 1 ke 2 tadi pindah 1 ke 4. Ya, itu grup 2. Terus untuk grup ketiga bagaimana? Nah, yang sumber di bawahnya ini yang kita pindahkan. Tadi 1 dari 2 untuk menyaplai valve yang atas ya. Habis itu kita geser. Dia 1 ke 2 kan sudah nggak ada udara kalau kita geser. Dia berpindah dari 1 ke 4. Jadi ini merupakan grup 3. Oke ya. Seperti itu. Jadi koneksinya seperti ini. Normalnya udara 1 ke 2, 2 masuk ke 1, 1 ke 2 lagi. Ini sudah pembagi grup menjadi 3 grup. Selanjutnya kita akan memasang label roller switch-nya. Oke, kita diketahui bahwa ini merupakan button ya, button untuk mengaktifasikan pertama kali. Oke, terus kalau kita lihat di sini A plus keluar ya, LS1 berarti di posisi A plus ada LS1.
LS1 di ujung. Oke. Dan saya pindah dulu ke sini. Setelah itu A plus masuk ya, LS1 memindahkan ke grup 2. Piston A langsung masuk atau piston B juga keluar. Kita beri LS2 di piston B keluarnya. Di terakhir kan berarti. Oke, LS2. Setelah itu piston B sudah keadaan mentok, terus akhirnya dia memerintahkan C untuk masuk. Berarti ada C main ya. Ada C main. C main dia kondisi pertama keluar, terus dia masuk menabrak LS3. Berarti dia kondisinya di bikinnya 0, N-nya 0. Seperti itu. Oke. Setelah itu LS3 piston C langsung masuk, C plus waktu posisi keluar kena LS4 untuk mindahkan ke kondisi defaultnya atau kondisi B-nya itu masuk. Ada LS4. Oke, seperti ini. Ya. Setelah itu kita tahu bahwa di nomor 2 yang Y8 Y9 ini, di nomor 2 ini merupakan grup 1 ya. Udara yang untuk mengaktifasikan transducer atau sensor ini adalah udara dari grup ini. Oke. Jadi pertama S0 ditekan, A plus keluar, otomatis dia masih grup 1, maka ini saya sambungkan ke grup 1 ya. Ini untuk mengaktifasikan Y1. Seperti itu. Setelah itu A plus terus amin ya. Amin LS1. Amin adalah memindahkan grup. Jadi untuk LS1 ini adalah difungsikan sebagai pemindah grup ya. Dimana udara ini tadi dia dari LS dari grup 1. Oke ya, sampai sini paham ya. Jadi ini saya beri nama dulu LS1. Jadi ketika LS1 kena, kan dia akan kembali langsung amin ya. Dimana dari grup 1 pindah ke grup 2. Jadi LS1 ini masih berada di grup 2. Masih berada di grup 1 untuk sumber udaranya. Setelah itu untuk mendorong Y8 supaya dia bergeser pindah ke grup 2. Grup 2 amin ya, dibarengi dengan B+. Otomatis ini saya sambungkan seperti ini ya. Ini kan grup 2, maka sambungkan di tengah-tengahnya. Seperti ini. Oke. B plus keluar, kena LS2 ya, maka dia C main. Kan masih berada di grup 2 C main. Otomatis udaranya nanti dapat dari sini. LS2 untuk menggerakkannya menggunakan LS2. Ini saya copy, saya taruh di Y5 karena dia nanti posisi defaultnya yaitu keluar ya. Saya sambungkan, ini saya rubah dulu menjadi LS2. Jadi ketika B plus C min kena Y5, ini masih berada di grup 2. Oke, seperti ini ya. Ini merupakan jalur aliran yang grup 2. Oke, sudah LS2 C, dia masuk kena LS3.
Nah, di sini LS3 adalah mengembalikan C plus sendiri, tapi berubah pindah grup. Otomatis Y6 ini terkena LS3. Kan pindah ke grup 3, jadi Y4 ini kena LS3. Oke. Nah, sumber udaranya yaitu masih dari grup 2. Sebentar, ini agak sedikit ribet. Saya geser dulu. Ini LS3. Ya, dia masih dapat angin dari grup 2. Oke. Dia akhirnya dia akan langsung kembali masuk ya. Bentar, ini saya turunkan lagi aja. Ini grup 3 masuk untuk mengembalikan Y6 untuk supaya dia C plus ya, C plus. Oke, setelah C plus dia terkena LS4. Nah, LS4 ini adalah kondisi defaultnya B-min. Sini B-min masih belum ada aktuasi ya. Jadi LS4 ini adalah untuk mengembalikan B-min, di mana B-min merupakan kondisi default dari sistem, yaitu adalah piston B adalah masuk. Jadi B-min ini bisa kita ikutkan ke grup 1 ya. Dengan cara LS4 ini mengembalikan posisi dari dua valve 4/2 ini ke kondisi default. Saya copy dulu. Ini kita gabungkan karena akan kita gunakan untuk mengembalikan ke posisi default. Oke, di mana posisi default adalah di grup 1. Grup 1 adalah sini. Nah, ini piston B ini kita ikutkan ke grup 1 ya, supaya aliran udaranya itu kembali ke grup 1. Setelah itu udaranya ini ikut siapa? Udara ini ikut grup 3. Seperti ini. Oke, ini LS4. Oke, sekarang kita coba simulasikan. Jadi ini langsung program on the spot ya, atau simulasi on the spot. Semoga tidak ada. Nah, ini saya bilang tadi C-nya dia keluar ya, auto keluar. Sini A plus amin B plus. Oke. Kelihatannya terlalu cepat. Oke, kita stop dulu. Simulationnya kita atur, dimana slow motionnya saya bikin 10. Oke, kita ingat-ingat dulu A plus A min bareng B plus, terus setelah itu C min C plus terus B min. Oke, kita play. Oke, sudah kondisi default, kita nyalakan A plus A min B plus C min C plus terus B min. Oke, dari pergerakannya sudah benar ya. Jadi begitu cara untuk perangkainya. Nah, supaya kalian tidak bingung, saya kasih notasi lagi di sini untuk garis-garis aliran udaranya, di mana ini merupakan grup 2. Grup 2 ya, saya tulis 2 gini ya. Ini grup 2. Oke. Terus ini grup 1. Yang ini grup 3.
Oke. Eh, Mungkin itu saja ya untuk penjelasan rangkaian campuran 3 piston ya, rangkaian-rangkaian bertingkat menggunakan full double acting valve-nya. Sebenarnya kita bisa mengombinasikan nanti valve-valve-nya ini menggunakan yang single acting ya, karena rangkaian itu tidak terbatas hanya menggunakan double acting saja. Ketika ada komponen yang single acting itu ready ya bisa digunakan ya. Jadi nanti mungkin untuk pertemuan minggu keempat baru saya berikan yang menggunakan valve campuran, di mana valve-nya tidak double acting kanan kiri seperti ini, tetapi ada valve 4/2 yang single acting. Seperti itu. Mungkin pertemuan untuk minggu keempat begitu saja ya. Nah, jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kelas atau bisa meninggalkan di kolom komentar bagi kalian yang tidak berkuliah di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Oke, terima kasih sudah menonton penjelasan rangkaian ini. Saya Sindu Maulana Ahmad Putra. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.